Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan lagi proses. Kita akan buat user interface. Yang pertama kita gunakan adalah menggunakan objek ya, surface. Kita menggunakan curve atau surface ya. Kemudian ini nanti kita buat mungkin satu kelompok dulu atau satu grup menggunakan box atau rectangle ya. Oke. Ini kemudian saya di sini akan membuat 3 interface, satu untuk kontrol mata, kedua untuk senyum, ketiga untuk yang U tadi. Ini kemudian langkah pertama setelah itu membuat box untuk grup itu, kemudian saya membuat kotak lagi untuk pembuatan slider. Ini saya buat, kemudian saya rotate-nya saya buat 90 derajat supaya bisa tegak gitu ya, karena defaultnya adalah 0 derajat sehingga dia posisinya datar. Kemudian ini saya buat seperti ini ya, kurang lebih sepertiganya ya, untuk prosesnya. Kemudian untuk bisa diduplikat dengan cara di drag, saya klik modify, kemudian pilih transformation tool ya, kemudian pilih yang move tool, pilih yang setting ya, kemudian di paling bawah ada smart duplikat, saya pilih centang shift drag. Jadi ketika saya shift dan drag dia akan double atau duplikat. Kalau tidak itu tidak centang maka tidak akan bisa lagi, tidak akan bisa duplikat. Itu pun kadang-kadang kalau sudah tutup aplikasinya juga ngeklik lagi, ngatur itu lagi, tidak bisa seterusnya. Oke, saya kemudian buat rectangle bulat ya atau circle. Ini saya rotasi 90 derajat, kemudian saya atur ukurannya, saya geser ke kiri, kemudian ukurannya scale-nya saya atur supaya sesuai dengan grupnya atau pengelompokannya. Oke. Itu saya sesuaikan. Kemudian saya duplikasi ya, ini saya hide ya, atau saya hide-kan ya. Kemudian ini saya drag ke arah ke kiri ya. Oke. Harusnya dragnya tadi setelah ini berarti ya. Ini tidak jadi di hide. Nah, ini sekarang ini kita lock dan kita hide. Kita lock itu supaya tidak bisa kemana-mana ya, artinya hanya bisa yang ada di situ. Saya pilih translate Y sehingga objeknya hanya bisa untuk translate Y atau naik ke atas dan ke bawah. Begitu juga dengan objek yang kedua, saya klik, kemudian ini untuk selain translate Y saya hide dan lock ya. Saya kunci dan saya hidden atau saya sembunyikan. Ini juga saya selain translate Y juga saya hide and lock atau lock and hide bawah ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana mengunci artinya memberi nilai maksimal move ke atas dan ke bawahnya supaya tidak lepas ya. Ini saya nilai maksimalnya saya klik objek, kemudian knobs circle, kemudian di sini akan muncul tool baru ya. Di sini ada namanya limit information ya. Ada limit, kemudian saya pilih limit translate, kemudian limit Y dan limit minimal dan maksimal. Minimalnya ini saya buat 50. Nah, ini kurang ya 50, saya buat 70. Kalau ke bawahnya min 70, ke atasnya saya buat 70 berarti lawannya. Oke. Untuk kurnya atau posisi awal dia saya buat 0 ya. Tapi sebenarnya kalau untuk nanti untuk ukuran atau posisi awalnya kita buat min 70 juga tidak apa, ini nanti modelnya dari bawah.
Oke, kemudian untuk slider yang sebelahnya kita juga atur ukurannya juga sama, min 70, 0, kemudian maksimalnya 70. Satunya lagi circle 3-nya juga kita akan buat limitnya min 70, 0, dan 70. Nah, sehingga apabila nanti kita sliderkan ke atas dan ke bawah, dia mempunyai batasan, ya, batasan untuk bisa dibuat slider. Oke, ini nanti kalau untuk karakter yang sudah jadi dan lengkap itu banyak sekali controllernya, sehingga ini untuk pemahaman konsep saya buat 3 dulu lah sebagai contoh. Sudah 3 aja. Nanti untuk pengembangannya bisa dieksplor sendiri atau mungkin nanti bisa ditanyakan ke saya, ya. Kemudian langkah berikutnya saya akan mengkonekkan antara blend shape dengan controller. Saya klik ini animation, kemudian key, kemudian pilih key set driven, ya. Ini kita seleksi, kemudian saya naikkan, kemudian saya pilih driver. Driver adalah supirnya, ya, atau controllernya. Kalau driven adalah penumpangnya, nah istilahnya gitu, ya. Driven adalah penumpangnya atau yang di drive, ya. Oke. Berikutnya, ya, ini saya atur lagi, ya. Ini saya memanggil buka animation, window animation editor, kemudian pilih shape editor, kemudian ini saya buat penuh semua. Kemudian yang pertama saya linkkan adalah yang senyum, ya. Senyum, kemudian saya klik kanan, blend shape-nya saya klik kanan, kemudian select, ya. Select, jadi untuk bisa dibaca sebagai driven, ya, ini load driven, ya. Ini kemudian nanti berikutnya kita tinggal pilih shape editor, ya, pilih shape editor lagi. Ini pada posisi senyum, ini pada slidernya maksimal, ini kita naikkan. Nah, ini kita naikkan, kita load lagi yang sebelah kiri, ya, mulai dari kiri. Jadi loadnya bisa berubah-ubah, artinya di tengah jalan kita bisa merubah menjadi tengah atau dengan slider yang lain, jadi bisa di loadkan lagi drivernya. Kemudian setelah load ini saya buat key-nya, keyframe. Untuk ini saya klik Ctrl J sama pilihannya blend shape editor, saya blend shape 1, saya pilih senyum, kemudian saya klik OK, kemudian saya maksimalkan keduanya baik di slider maupun di shape editor, saya naikkan semua, kemudian saya pilih key lagi, nanti key klik. Nah, ini sudah bisa mengontrol. Oke. Senyumnya, bibirnya yang diperhatikan, ini bibirnya. Oke. Ini kalau yang lainnya saya hilangkan akan kelihatan. Nah, ini senyumnya kelihatan. Saya pilih set key driver lagi, kemudian yang kedua saya pilih load driver, kemudian nah ini kita klik kanan, kemudian select, kemudian saya pilih load driver. Oke. Saya pilih transit Y, kemudian saya pilih kedip. Kemudian nanti kita mengatur key-nya, ya, mengatur key-nya. Nah, ini mulai dari key kedip ini dinilai minimal, saya klik key, kemudian saya naikkan, kemudian slidernya juga saya naikkan, ini saya naikkan, kemudian saya pilih key, ya, pilih key. Ini sudah berhasil untuk kedipnya. Oke, untuk mata sudah selesai. Kemudian saya akan membuat controller untuk U-nya, ya. Ini kita klik load driver, kemudian langkah berikutnya, ya, untuk blend shape 1 kita klik kanan, ya. Blend shape 1 kita klik kanan, ya, kita klik kanan, select shape node, ya. Kemudian saya pilih U, load driven, ya, kemudian U, transit Y, kemudian saya buat key-nya. Ketika U-nya minimize, slidernya juga minimize, saya klik key. Kemudian ketika slidernya maksimal, kemudian juga slidernya maksimal, nah ini yang bawah juga maksimal, saya klik key, sehingga saya bisa membuat controller ini sudah ngelink. Nah ini semuanya sudah bisa, ya, semuanya sudah bisa.
Nah, ini bisa, artinya meskipun rignya dirubah, maka dia juga masih bisa ngeling. Meskipun tulangnya berubah posisi, dia masih bisa ngeling. Nah, seperti itu. Ya. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Ya. Ini kita coba dari samping, apakah bisa apa enggak. Ya, ini. Ketika nanti di animate. Ya. Oke. Nah, ini untuk kedipnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.